Puji Tuhan, hari ini kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 26 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Demikian pembacaan firman. Lanjut, Bu Sarma. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman yang berikutnya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bu Cinta. Baik, 1 Yohanes 1 ayat 1-10. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami,
yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Untuk pemberitaan firman Tuhan, silakan Pastor Joseph Oljang. Silakan Pak Paul. Sebentar ya. Oke, sebentar. Haleluya. Saya matikan dulu YouTube-nya ya. Oke, luar biasa firman Tuhan hari ini tentang pembelaan dan dibenarkan oleh Tuhan ya. Ya, dibenarkan dan dibela oleh Tuhan. Haleluya. Saya tutup dulu studionya. Karena saya naik ke lantai 3 ini. Saudaraku, suatu ketika ya, di masa-masa yang lalu ya, saya mengamati kehidupan. Ya, kalau Anda rajin mengamati kehidupan, maka hidup itu bukan gambling. Hidup itu bukan sebuah judi. Anda harus amati. Kapan saat-saatnya ada perkenanan Tuhan dalam hidupmu, ya, kamu harus melekat erat. Dan jangan sampai kehilangan perkenanan Tuhan. Ya, jangan sampai kehilangan perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Karena ketika Tuhan tidak berkenan dalam hidupmu, kamu akan bekerja dengan susah payah dan tidak ada hasil. Kalaupun ada hasil, itu tadi belalang pengerit, belalang pelompat, belalang pelahap itu makan semua hasilmu. Habis. Karena tidak ada perkenanan Tuhan di dalam hidupmu. Ya.
Anda membutuhkan perkenanan Tuhan. Yaitu apa? Pembenaran dari Tuhan. Bukan membenarkan diri sendiri. Ya. Tetapi pembenaran yang dari Tuhan itu penting, saudara. Bahwa Tuhan di pihak Anda. Paulus berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya kan? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Perkenanan Tuhan itu sangat penting untuk saudara bisa langkahmu itu mantap. Sehingga Anda nggak usah nyanyi kuis sera-sera, ya kan? Anda tidak akan nyanyi, besok terjadi gimana, nggak tahu siapa yang tahu hari depan. Nah, Anda boleh punya banyak rencana, bisa gagal. Tetapi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, perkenanan Tuhan itu ada bersama denganmu. Kegagalan itu bukan gagal. Namun memang apabila Anda bersama dengan Tuhan, kegagalan itu relatif lebih sedikit. Ya, kegagalan itu relatif lebih sedikit dan saudara kan dalam tuntunan Tuhan, sehingga saudara nggak hantam sana hantam sini. Anda lihat cara ini ya, komunitas kita bekerja. Dimulai dari YouTube yang kecil, mau bikin 1000 saja susah, ya kan? Saya penginjilan di Eropa, saya penginjilan di bikin seminar-seminar, ya kan, melalui Zoom. Dan kemudian Tuhan tuntun. Tuhan bikin semua musibah-musibah itu menjadi keberuntungan. Ya. Fitnahan-fitnahan itu ya. Dulu ya si orang Islam pertama kali si Edi Prayitno itu memfitnah saya. Apakah fitnahan itu kemudian dicaci maki saya, saudara? Orang Kristennya mencaci maki, orang Islamnya apalagi. Tetapi itu membuat promosi, Anda jadi kenal saya. Ya kan? Zamannya Yudi Mulyana dulu pertama dibaptis sama si siapa itu? Ani Makrus. Kemudian kejadian lagi, saudara. Ya kan? Saya DPO. Dicaci maki lagi sama Gilbert. Ya kan? Sama PGI dicaci maki saya. Ya kan? Dicaci maki, saudara. Tetapi apakah perkenanan Tuhan itu beranjak dari saya? Enggak. Pelayanan kita makin besar dan makin terarah, makin jelas bentuk pelayanan kita. Ya. Dari mana saya bisa punya ide itu ya? Dari mana saya punya keyakinan seperti itu ya? Dari mana Anda kan harusnya bertanya kan, kok bisa tahu? Ya itulah kalau kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, setiap langkahku Tuhan pimpin. Pimpin hati kita, pikiran kita, Tuhan pimpin. Kita yang nggak jadi ke Mongolia, ya, karena ternyata ada sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Kita tidak tahu di bagian mana. Tetapi ketika kita doakan terus, ya, saya terus mendoakan tentang Mongolia. Kita akan ke sana tetap, cuma tidak dalam waktu dekat. Tiba-tiba pecah perang tuh kan, kita nggak bisa jalan darat karena kita rencananya memang mau mampir di Ukraina, ya kita akan mampir di Ukraina rencananya. Katanya malah pecah perang. Nah, sebab kita nggak mau cuma terbang di sana terus langsung enggak, kita memang mulai jalan darat, kita akan lakukan beberapa tur di sana. Ya apa yang terjadi memang sudah begitu lah, mau gimana. Nah, jadi kita bikin hanya di sekitar Eropa saja. Kemarin Den Haag di Dortmund ini Pak Teguhnya sudah pulang ya, jadi kita akan bikin segera ya di Dortmund. Ketika saya pertama kali masuk ya Eropa ini ya, saudara tahu saya hanya membawa 100 USD. Ya itu dikasih sama temennya Bu Novita Poli itu loh, Pastor Bambang Irawan itu. Saya cuma bawa 100 USD, saudara, masuk Eropa saya. Sama bawa sleeping bag, sama buku-buku saya. Wah, itu takut nggak? Enggak. Hati itu tenang sekali, mantap sekali, saudara. Begitu injakan kaki saya di Schiphol, ya, kemudian saya diperiksa,
Nggak deg-degan juga, biasa ditanya. Saya sudah tahu saya bawa one way ticket, bisa dipulangin. Tetapi karena saya tahu Tuhan pimpin saya ke sini, saya tenang. Enak ya orang begitu ya. Anda kepengen begitu, nggak masalah. Anda nggak kepengen bohong kalau Anda nggak kepengen begitu. Anda tahu yang Anda lakukan benar, itu kan enak kan? Mengetahui yang kita lakukan benar itu enak sekali, saudara. Saya lagi melakukan ini, bahkan di dalam hal masalah-masalah besar pun, ketika sudah segitu rupa hebatnya masalahmu, Anda tahu Anda sedang jalan di dalam kebenaran. Wah, saya belum pernah setenang ini di dalam hidup saya seumur-umur, sungguh saudara. Di dalam fitnahan, di dalam gempuran, ancaman, caci maki, ya bahkan gereja mencaci maki saya, wapres mau bunuh saya itu ya, segala macam, udah mau di DPO. Gimana perasaanmu? Biasa aja tuh. Itu serius ya, bukan bahasa biasa aja, memang biasa aja. Karena saya tahu apa yang saya lakukan. Senang, biasa aja. Ya senang, subscribernya naik. Ya viewernya naik. Itu saya langsung dapat banyak ya waktu itu ya. 700 euro kalau nggak salah tuh saya dapat sebulan itu gara-gara itu ya. Ya biasa aja. Tenang. Mantap, pasti bersama Tuhan. Karena saya tahu hidup saya berkenan sama Tuhan. Sehingga Jehovah Shammah itu ada dalam hidup kita, Allah itu hadir. Anda tidak bisa ya membenar-benarkan dirimu, mencari-cari pembenaran, terus Anda akan benar. Oh, nggak bisa, banyak orang mencari pembenaran. Itulah sebabnya engkau harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Bukan berarti Anda kudu lihai likat, bukan. Cerdik seperti ular itu saya bolak-balik bilang, Anda harus tahu logos. Anda harus tahu Torah. Anda harus makan buah pengetahuan baik dan jahat. Anda harus makan buah pengetahuan baik dan jahat. Supaya Anda tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi Anda harus tulus seperti merpati. Itu Roh Kudus. Anda harus rema, saudara. Nah, itu dia. Anda harus tahu logos, ya pesyapnya itu, jangan melampaui teks yang tertulis, Anda harus hati-hati, benar itu. Tetapi masalahnya setelah tahu pesyapnya, teks yang tertulis itu, nah, ada orang ngata-ngatai saya ya, orang ini ngajari saya sok-sokan, kamu ini jadi batu sandungan apa panjang lebar, ya, semua simpel saja. Apa yang sudah kamu buat, apa yang sudah aku buat. Yang kamu bilang saya sudah jadi batu sandungan, kamu sendiri nggak bikin apa-apa. Banyak orang mencaci maki orang lain dengan ya pekerjaan orang lain. Anda mencaci maki pekerjaan orang lain. Loh, Pak Paul juga mencaci maki Gilbert pekerjaan Gilbert. Enggak. Saya tidak mencaci maki pekerjaannya Gilbert. Saya mencela Gilbert untuk apa yang dia tidak lakukan, saudara. Bukan pelayanannya dia yang saya cela, saudara. Saya tidak mencela khotbahnya Gilbert. Saya tidak mencela pelayanannya Gilbert. Saya mencela untuk apa yang seharusnya dia sanggup lakukan, tapi dia tidak lakukan. Saya mencela Philip Mantova dan Niko dan sebagainya, karena dia sanggup melakukan sesuatu untuk bangsa Indonesia, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka cuma ngumpulin duit juga termasuk. Itu yang saya cela. Itu yang saya kutuki, saudara. Bukan cuma saya cela, saya kutuki, saudara. Ya, orang-orang yang mencela pekerjaan orang lain, yang Anda sendiri nggak bisa bikin pekerjaan seperti itu. Lalu Anda merasa Anda sudah hebat. Bodoh sekali, saudara. Nggak heran kamu sial terus. Nggak heran ya banyak orang yang ngejar-ngejar saya tuh, yang goblok-goblok itu kan. Sial terus kan hidupnya mereka. Ada kebanan, ada inilah segala macam. Sial terus, kenapa? Karena kamu sedang ngejar-ngejar orang benar. Kayak Raja Saul ngejar-ngejar Daud kan. Apakah saya tidak pernah bikin salah? Oh ya pernah. Ya, apakah saya nggak pernah berbuat dosa? Iya pernah. Saya pernah berdosa hamartia. Jadi nggak mungkin saya nggak hamartia, tapi saya sudah mengakuinya, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9, saya mengakuinya. Dan saya minta pembenaran dari Tuhan. Ya kan?
Sehingga saya mengalami perkenanan Tuhan, cerdik seperti ular. Saya tahu logosnya, saudara. Buah pengetahuan itu saya makan. Ya kan? Sehingga saya mengetahui yang baik dan yang jahat. Lalu setelah saya makan logos itu, buah pengetahuan itu, saya juga makan buah pohon kehidupan bersama dengan itu, yaitu rema. Tulus seperti merpati Roh Kudus yang punya rema. Saya tidak berhenti dimakan buah pengetahuan sehingga saya mencari pembenaran demi pembenaran. Saya berusaha membenarkan diri saya dengan teori-teori. Nah, Anda yang banyak kan berteori, nah ya kan? Anda suka dengan orang-orang berteori ketika pendeta-pendetamu berteori. Anda suka mencari pembenaran. Boleh kan Pak? Saya paling ilfil kalau ada orang nanya saya, boleh nggak boleh, dosa nggak dosa saya. Nah, itulah kamu terjebak di sana. Kamu berhenti di Kejadian 6. Akhirnya kalau kamu tanyanya selalu boleh nggak boleh, dosa nggak dosa, saya jamin Anda kepenginnya dosa terus. Saya jamin Anda kepenginnya nggak benar terus. Anda mencari pembenaran kok. Anda suka mencari pembenaran, mencari-cari pembenaran. Anda suka berbuat dosa, Anda suka berbuat yang najis, tapi Anda mencari-cari pembenaran buat hidup Anda. Lah mumet, saudara. Biarkan Tuhan yang membenarkan kita, saudara. Makanya setelah kamu makan buah pengetahuan itu, setelah Anda baca logos, itu banyak orang hafal Alkitab ya. Tapi dia hanya mencari pembenaran untuk setiap perbuatannya dia. Dia tidak melihat bagaimana kebenaran itu nanti akan bekerja. Dia nggak urusan, dia pokoknya benar salah hidupnya. Goblok banget ya, nggak enak banget ya hidupnya benar salah terus ya. Tapi ketika dia kemudian beranjak, dia bertindak di dalam agape, berdiakonia. Bukannya ngeritik orang yang lagi diakonia, tolol amat ini orang-orang ini. Itulah sebabnya Anda nggak berbuah. Yaitu tadi sial terus, Anda nggak berkenan sama Tuhan. Ada orang sedang mencari perkenanan Tuhan, Anda serang terus. Iya kan? Dengan Anda mencari perkenanan Tuhan kan Anda sedang meminta Tuhan membenarkan Anda. Bukan Anda membenarkan diri Anda sendiri. Dengan sebuah sadek yang Anda ekspresikan di dalam sedekah. Ya kan? Dari situlah Anda akan punya Anda akan makan buah pengetahuan, buah pohon kehidupan. Rema. Anda punya rema yang dari Tuhan Yesus. Sehingga Adam dan Hawa itu bisa kembali ke Eden untuk makan, mengambil buah pohon kehidupan. Melewati Yesus Kristus, kerubim yang punya pedang roh dan ya pedang rema dan pedang logos. Ada pedang logos, ada pedang rema, kemarin kita sudah belajar. Ya ini kelas aktik ya, kemarin kita pelajarin juga. Ya nggak ngerti, ikut kelas evangelis dulu, nanti baru kelas apologetik ya. Itu kita ajarin semua ya, step by step. Semua itu kok integrated banget ya pengajaran-pengajaran ini. Lalu nanti saudara, ya di dalam proses itu saudara akan mengalami pembelaan-pembelaan Tuhan. Makanya orang yang rajin sedekah, ya orang yang rajin berdiakonia, dia akan mendapat belas kasihan Tuhan. Orang-orang yang mencela orang berdiakonia, yang mencaci maki orang, dia akan mendapat caci maki juga. Tapi Anda yang rajin berdiakonia, Anda akan mendapat pembelaan, belas kasihan dari Tuhan, karena Anda menyalurkan belas kasihan itu selama Anda berdiakonia dengan tulus ya. Nah, itu syaratnya itu dulu, Anda yang benar dulu, hatimu beres dulu. Hatimu tidak beres ya tidak bisa. Hatimu kudu aletheia, makanya Yesus berkata, akulah jalan, akulah hodos, akulah jalan. Akulah kebenaran, akulah aletheia. Hatimu harus betul, akulah sincere, ketulusan hati, kata Yesus. Anda harus murni, dan akulah kehidupan, akulah zoe.
Ya, ikuti jalan Tuhan. Makanya kita ini namanya apa ditanya perkumpulan itu kemarin ada yang di kelas evangelis baru itu ya. Seorang doktor teologi ikut kelas kita. Perkumpulan kita namanya apa? Ya kita namanya pengikut jalan Tuhan. Anda bukan Kristen, Anda pengikut jalan Tuhan. Orang menyebut kita Kristen, tetapi kalau ditanya kita adalah pengikut jalan Tuhan Yesus. Ya, kita mengikuti jalan Tuhan Yesus, jalan salib, Via Dolorosa. Kalau Anda tidak melewati jalan salib itu, ya Anda tidak akan menemukan sadek, nggak bisa. Waktu Anda sadek, waktu Anda mencapai sadek kebenaran itu, dalam sedekahmu itu Anda difitnah. Pengennya ngamplang saudara, aku sudah saya ngasih, sudah sedekah masih difitnah. Sudah tak kasih masih ngelunjak. Banyak ya, kan ada di depan mata Anda itu kan. Orang-orang yang udah kita tolong, malah memfitnah kita kan. Orang yang sudah kita tolong malah memfitnah kita. Oh itu sudah kita lewati saudara. Beberapa tahun yang lalu kami tolong orang, ya. Itu istri saya juga sampai istri saya tuh, keluarga saya sampai dendamnya minta ampun ya. Tapi kita sudah berdamai. Kita tolong orang ini malah gigit kita, saudara. Bukan cuma gigit, malah nyeret kita ke penjara. Ayo mesti ngapain coba? Anda menolong, ya. Dari situ saya dimurnikan hatinya. Tahu nggak yang menyadarkan saya siapa? Ya, yang menyadarkan saya itu om saya yang bukan pengikut Kristus. Coba, ini menanya, dia bilang begitu. Kenapa kamu tolong dia? Ya Tuhan Yesus suruh kita tolong. Bohong kamu, dia bilang begitu kan. Bohong kamu itu ngimpi. Coba tak ulangi lagi, kenapa kamu tolong dia? Kamu kan tahu dia orang bermasalah. Kalau katanya ajaran Tuhan Yesus menolong, kamu ya nolong saja kan. Tapi kan nyatanya kan kamu bawa dia kan, kerja sama kamu kan, supaya gajinya murah. Kamu pikir dia utang budi sama kamu kan. Setelah itu nyatanya dia mengkhianati kamu marah kan, caci maki itu kamu. Terus berarti kamu menolong dia karena Tuhan Yesusmu itu, atau karena kamu lagi mau memanfaatkan dia, mengharapkan dari situ Tuhan. Saya nyadar, saudara. Ternyata saya tidak tulus, tidak murni. Ya kan? Lo kemarin Pak Ceker Babi diingatkan dapat ini. Ya, itu kan bukan pemberian dari saya, pemberian dari Ibu Ketua. Saya mengingatkan dia, kamu tuh nyadar. Kamu tuh udah ditolong sama orang itu. Kamu lagi kere-kerenya kamu ditolong sama orang itu. Jangan kamu angkat tumitmu ke dia. Nah, saya mengingatkan, saudara, jangan kamu angkat tumitmu ke orang yang sudah menolong kamu. Nah, ya, tapi kalau ada orang yang sudah saya tolong segala macam, saya nggak urusan. Biasa, saudara. Orang ditolong terus malah mentung Anda itu biasa. Makanya, ya, Bu Vivin itu bolak-balik dipentung orang tuh, nulungi orang dipentung gitu. Saya bilang Bu Vivin, sudah dibilangin jangan ngasih duit. Terus dibilangin jangan ngasih duit, nggak boleh ngasih utangan, ngasih apa, nggak usah. Tuhan suruh, sekarang ya, saya kasih tahu Anda ya, ada orang utang Anda nih, wah alasannya macam-macam, 500.000 lah, 1 juta lah. Ya, Anda cuma nolongin dia satu orang saja. Padahal Tuhan perintahkan apa? Anda kasih makan kan, bukan kasih utang. 500.000 itu Anda bisa tolong berapa orang tuh? Ya kan, kalau satu orang 10.000, Anda bisa tolong 50 orang, kasih makan orang tuh. Ya kan? Tapi kan akhirnya habis di tangan dia, itu kalau 500.000. Kadang-kadang ada yang satu, ya Anda tolong yang aneh-aneh itu. Jangan. Makanya, ya kemarin ya ada yang nanya juga di kelas evangelis. Nah kalau di Amerika bagaimana? Kasih uang, orangnya nggak mau dikasih makan ya. Ya kalau dia nggak mau dikasih makan, mintanya uangnya jangan kita kasih. Pokoknya enggak aja. Tuhan suruh kasih makan, bukan kasih uang aja pokoknya. Titik. Ya, kalau dia nggak mau dikasih makan, ya sudah nggak usah. Berarti ini buat yang lain. Saya mah begitu ya. Nggak usah marah.
Orang bahkan aja kita kan SOP-nya kan juga jelas, jangan sembarang orang dikasih makan begitu. Kayak kemarin pacarnya juga ngawur, lagi bikin dapur umum, rupanya nggak kontrol dia ya. Anak buahnya, ya, diaken-diakennya ngasih kan rumahnya bagus, dikasih makan, dia bilang, untung kita ngelihat ya, pacarnya nggak boleh begitu, tuh anak buahmu diomongin. Aduh, saya nggak lihat, tak omongin nanti anak buah itu. Maunya cepat saja, iya jangan, kasih makan yang memang dia membutuhkan. Orang rumahnya bagus, maklum dikasih makan. Jangan. Suruh dia kerja. Nggak kerja jangan makan. Tapi ada orang yang benar-benar sial. Oh, tapi kan dia memang orang berdosa makanya sial. Loh iya makanya orang miskin selalu ada padamu, kata Tuhan Yesus. Orang jangkis itu, ya, orang jangkis, orang yang memang dasarnya sial. Itu. Ya harus kita kasih makan. Tidak semua ya yang dipikir yang Anda kira punya duit itu punya duit ya. Saya dulu tinggal di rumah saya besar dulu ya. Tapi kami nggak punya beras tuh. Sampai orang ngirimin kita. Dulu kita pernah ya, kita tinggal 15 kan saya bilang kan, saya punya sampai loteng, rumah saya di loteng, teman saya tak suruh, saya nggak punya uang, kamu datang tinggal di loteng. Tapi duit nggak punya. Anda jangan berprasangka. Kalau memang dia membutuhkan, makanya tadi kan kalau orangnya saya lihat nggak punya uang, ya dirawat, kasih sembako, tapi jangan kasih uang ya. Ya kalau cuma uang sekedar, jangan mikir ngutangin, kasih. Mungkin buat cicilan mobil jangan, buat cicilan rumah jangan, tanggung selesai. Jadi kalau buat makan, Anda lihat, bayar sekolah, Anda datangi sekolahnya, bayarin. Oke. Jadi saudara, ya makanya kita harus murni hati kita, transparan sama Tuhan. Kita tidak mungkin kita nggak bikin salah, kita ada salah semua. Kita tidak sempurna, saudara. Ya, kita memang di dalam pembenaran. Ketika kita berkenan sama Tuhan, hidup kita akan tenang jalan. Tapi jangan takut ketika Anda salah, yang penting hatimu aletheia. Selama hulu dan hilirnya kamu adalah agape, Tuhan akan balikan kamu. Makanya kita harus selalu open, terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara. Anda harus open, kalau Anda open, Anda sial nanti. Harus open terus sama Tuhan. Nanti Tuhan akan tuntun terus. Kalau salah pun Tuhan akan balikan. Jangan takut. Jangan takut, yang penting Anda tulus. Ya, itulah pembenaran dari Tuhan. Nanti kayak Bu Sarma mantap karirnya. Nggak usah difitnah dia apa, tenang aja, nggak usah panik, nggak usah sedih, nggak usah nangis, nggak usah jeritan. Ya kan? Kenapa nggak usah jeritan? Tenang, karena itu nanti ujungnya pasti baik. Tak jamin ujungnya baik, yang penting beres hidupnya. Rapi, berkenan sama Tuhan. Difitnah ya biar, nggak apa-apa. Tunggu saja, itu promosi. Beneran ya. Mungkin akan setahun, sakitnya setahun itu mungkin tuh. Kami ngalami ya. Setahun tuh kami sakitnya setahun tuh difitnah, nggak karu-karuan ya di Eropa ya. Wah, sampai kita itu, wah. Makanya saya malas ya ketemu orang-orang Indonesia itu. Kalau orang-orang Indonesia ini nggak benar-benar cinta Tuhan, yang orang ini nggak datengin saya gitu ya, saya nggak mau datengin dia. Orang-orang Indonesia itu yang kontak saya ya biasanya ya, orang-orang Indonesia yang di Eropa ini. Karena kalau saya datengin dia, ya itu tadi saudara, menyakitkan saudara. Karena kan saya pengalaman di fitnah ya selama setahun gitu ya. Wah, kita sampai bingung ada apa nih. Oh ternyata ada suara ini, ada suara itu. Ya sudah, biarin saja. Dan kita mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa, kan akhirnya semua bungkam. Semua bungkam. Ya kan? Pelayanan kita Tuhan berkati dengan luar biasa. Lupa Paul kemarin marah-marah. Loh saya marah-marah karena orang ini nyebrang ke orang Islam. Ya bukan karena dia memfitnah saya, tapi karena nyebrang ke orang Islam. Saya kaget. Pengkhianat tadi, orang-orang munafik. Saya nggak mau deket-deket kamu orang munafik.
Kamu ngaku-ngaku Kristen, tapi kamu nyerang orang Kristen dengan memihak orang Islam. Itu orang-orang munafik. Kamu jangan deket-deket. Anda jangan deket-deket orang begitu, Anda ketularan nanti. Terbukti kan? Kejebak gitu kan teman kita. Untung udah minta maaf ya, masa nggak dimaafin? Kalau udah minta maaf dimaafin dong saudara ya. Jangan di blacklist, udah minta maaf ya udah toh. Kalau sudah minta maaf kan berarti kan dia mengaku kesalahannya. Orang kan boleh-boleh, orang kan bisa salah tadi ya. Kalau orang sudah ngaku salah sama kita, dia sudah ngaku kesalahannya, jangan didesak terus. Ya udah, kasih kelegaan buat dia, terima dia dalam komunitas kita. Dia sudah minta maaf. Bahkan kalau orang-orang yang pengkhianat-pengkhianat ini mau bertobat, kita tetap terima. Come home, ya, ayo pulang. Ayo pulang. Kita mengundang mereka untuk bertobat. Tapi selama mereka masih berpihak kepada orang-orang Islam ini, kita tutup pintu rapat-rapat, ngasih salam pun jangan. Kalau perlu, teleponnya blok saja. Blok saja, nggak guna. Nanti Anda deket-deket dia, Anda ketularan. Nggak sengaja Anda tiba-tiba dijebak sama dia masuk ke sana. Loh, Richard Owen pernah ya, habis kita ngomong begitu, dia sengaja ditelepon oleh mereka. Richard Owen langsung laporan sama saya. Saya nggak tahu kalau ini, waduh. Langsung saya blok, Pak. Udah, begitu saya dengar dari Pak Paulus sendiri langsung saya blok. Mau dijebak, mau diseret ke sana. Untuk sama-sama berkhianat. Berapa banyak udah ya dibawa diseret ya. Itu memang begitu ya. 2 Yohanes 1 ayat 9 tolong tampilkan yang 2 Yohanes 1 ayat 9. 9 sampai 11 ya. 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai 11 penutup. Anda jangan hidup dengan orang-orang munafik, jangan hidup dengan orang-orang yang pengkhianat-pengkhianat ini, karena Anda akan ketularan, saudara. Anda akan ketularan. Kalau dia bertobat, minta maaf, kita harus terima. Mana nih? Ini yangku soalnya ada di lantai 1 nih ya, saya di lantai 3 nih. Yang 2 Yohanes 1 ayat 9 yang mana nih? Yayangku mana nih? Yayangku tidur nih. Yayangku tidur nih pasti nih di sofa. 2 Yohanes 1 ayat 9. Ini soalnya iPadku mati, nggak bisa nayangin ini. Lupa dicas. Nah, jangan deket-deket ya, Anda jangan deket-deket. Nanti Anda ke bawah diseret. Diseret. Karena orang ini berusaha menarik Anda untuk ikut-ikut memihak sama mereka. Akhirnya nanti pecah. Itu kan yang dimaui oleh iblis kan. Itu yang dimaui ya. Nah, ayat 9 berarti ayat 10-nya sekarang. Ayat 10-nya. Ya, karena dia tidak tinggal di dalam begitu, dia keluar dari situ. Ya tadi ya, 1 ayat 9. Kalau dia keluar dari tadi itu, ya berarti dia nggak punya pengajaran Kristus. Dia keluar dari komunitas kita, lalu pindah ke orang Islam. Jika seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu nerima dia di dalam rumahmu. Jangan memberi salam juga. Nggak main-main ya. Kadang nanti Anda keseret, Anda jadi bingung. Nah, tapi kalau orang itu minta maaf, Anda harus maafkan. Tapi kalau orang itu tetap ngotot merasa benar, tutup pintu, rapat-rapat. Sebab Anda akan tercemar hatimu. Dan Anda ikut hidup di dalam kemunafikannya. Dan di dalam pengkhianatannya. Orang munafik dan pengkhianat tidak masuk kerajaan surga. Dan Anda nggak bisa dibenarkan, karena Anda akan hidup di dalam gray area, kompromi. Untuk hal-hal, Anda ingat ya, selama hulu dan hilirmu adalah cinta agape, kasih agape, Anda nggak perlu takut. Apapun, salah pun Tuhan akan perbaiki. Tapi begitu Anda sudah penuh kebencian, ya, kalau berkhianat itu sudah jelas. Kalau dia itu dengan cinta, menyampaikan dengan cinta, orang yang salah paham kita nih ya, saya nih salah paham nih sama istri saya nih. Terus saya laporan sama mama mertua saya. Itu karena saya cinta, saya pengen diakurkan, pengen didamaikan. Tapi saya berantem sama istri saya, lalu saya laporannya sama selingkuhannya saya. Udah gitu istri saya tak tinggal. Saya kawin sama selingkuhannya saya.
itu namanya saya sudah berkhianat. Apalagi selingkuhannya saya ini ternyata orang yang pernah menyakiti istri saya, yang pernah menjebak istri saya misalnya, masuk ke penjara atau apa. Wadah, itu udah pengkhianat sejati. Ada yang pernah gitu ya? Aduh, gila ini ya. Nah, itu jangan. Jangan ya, saudara, jangan dekat-dekat orang-orang begitu. Tapi kalau dia minta ampun, Anda harus terima. Ya. Nah, itulah pembenaran dari Tuhan, saudara. Jaga hatimu yang benar dengan aletheia. Satu, Anda harus punya logos. Makan buah pengetahuan, ya. Karena buah pengetahuan itulah yang akan membuat Anda bisa membedakan kebenaran. Ya kan? Sadeknya itu kan ada dari makan buah pengetahuan sehingga Anda tahu sadek kan. Tapi Anda harus melakukannya, sedekah. Yang melakukan kebenaran, sedekah. Anda sedekah. Maka Anda punya buah pohon kehidupan. Punya rema itu. Urutannya begitu. Anda melakukan kebenaran. Dan ingat, Anda harus melakukannya karena cinta, karena agape. Bukan karena Anda mau ngiming-ngimingi orang kayak saya dengan kerabat kami dulu ya. Saya nolongin dia supaya saya bisa memanfaatkan dia. Itu namanya nggak tulus, saudara. Saya nolong dia supaya dia utang budi sama saya. Yang bongkar itu malah om saya sendiri. Sampai saya waktu itu tak pikir-pikir, wah benar juga ya. Saya nggak tulus waktu nolong dia. Nah, Anda kalau nolong orang, kalau sedekah, Anda tulus nggak coba? Pak Paulus jadi pamer-pamer. Loh, saya tidak memamer. Kalau saya pamer, saya sedekah nih sekian puluh juta. Nah, itu namanya saya pamerin. Uang Anda. Saya lagi memotivasi Anda. Nih loh, duitnya Damaris 500 juta. Untuk semuanya untuk sedekah. Nah, itu duitnya Anda, bukan duitnya saya. Kalau duitnya saya lah, namanya saya pamer. Itu kan bukan duitnya saya, duitnya Anda semua. Yang Anda berikan kepada Tuhan. Dan dikelola oleh Damaris. Dan Damar Kasih. Dan Galarua. Ya kan? Begitu. Nah, di dalam prosesnya Anda akan diganggu tuh. Ya kan? Diganggu, dicaci maki, difitnah. Tenang saja, jalan saja. Anda akan dibenarkan oleh Tuhan. Tenang saja, Anda akan karena Anda sudah mendapat perkenanan sama Tuhan. Jalan terus, tabrak terus. Karena Anda akan mendapat, makanya ya, Anda yang rajin berdiakonia, ya dengan hati yang tulus, Anda akan mendapat perkenanan Tuhan. Ya. Tapi hatimu harus tulus, benar-benar karena penuh cinta ya, bukan karena Anda mau cari nama, taruh di Facebook, diakoninya cuman gak seberapa, tapi hebohnya kayak naga bertelur itu kan. Kayak itu ya. Bubar kan akhirnya kan. Bubar diakonnya gak seberapa kayak naga bertelur, ini bubar. Yang kita lakukan, kita sudah mau jalan 2 tahun, saudara. Masalah banyak. Tapi karena kita tulus, para penatua di Damaris, di Damar Kasih, Galarua semua tulus hatinya. Ya, gitu ya urutannya. Nanti begitulah supaya Anda dibenarkan oleh Tuhan. Kita mencari perkenanan Tuhan yang sungguh-sungguh. Cerdik seperti ular, Anda harus tahu logos. Tulus seperti burung merpati, Anda harus, logos itu harus berubah jadi rema. Di tengah-tengahnya antara sadek menuju ya, logos adalah sadek. Untuk menuju rema, sadek ini jadi sedekah. Logos, sadek, sedekah, rema. Tuhan berkenan. Tuhan Yesus memberkati.